kita hari ini belum diperkenankan untuk masuk ke makam-makam sekitar Imam Syafi'i karena ada beberapa aparat negara yang datang ke sana. Jadi hari ini kita berkunjung ke masjid tertua di Mesir. Jadi ini masjid pertama yang dibangun semenjak adanya Islam. Dibangun ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab kan punya banyak amir yang itu diutus ke berbagai negara. Nah, salah satu yang diutus ke Mesir itu adalah Panglima Amr bin As, salah satu sahabat Nabi juga. Itu diutus untuk fath. Jadi istilahnya itu fath, pembebasan, bukan perang. Jadi karena kan masih banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu ketika ingin mengislamkan suatu negara itu diislamkan dengan pedang. Sedangkan dari kisah Amr bin As kita juga bisa melihat bahwa justru Amr bin As justru membantu rakyat Mesir ketika itu yang masih beragama Kristen Koptik. Itu membantu mereka untuk mengusir Romawi yang ketika itu menjajah mereka. Kemudian ketika di zaman Sayyidina Amr bin As itu masyarakat Mesir itu dibiarkan beribadah setelah pembebasan Mesir selesai. Masyarakat Mesir diberi kebebasan apakah mereka ingin memeluk agama Islam atau ingin beribadah sebagaimana agama mereka terdahulu. Nah, jadi mereka yang menghuni Mesir dulu itu rata-rata Kristen Koptik. Kristen Koptik itu berbeda dengan Kristen Protestan sama Katolik. Nah itu cuma kita ini nggak perlu panjang lebar di masalah tiga corak agama itu. Kemudian ketika Sayyidina Amr bin As datang ke Mesir kan penuh dengan asar-asar Fir'aun. Peninggalan Fir'aun yang patungnya raksasa, patungnya banyak di mana-mana. Tapi tidak ada satupun Sayyidina Amr bin As bersama tentara-tentara Islam ketika itu yang menghancurkan patung. Dari sini kan kita bisa melihat gambaran bagaimana para sahabat dulu memahami hadis yang katanya kita nggak boleh mempunyai surah, tidak boleh mempunyai gambar. Yang dalam redaksi itu kan berbagai macam redaksi di dalam hadis. Nah itu kan kalau kita melihat di dekade-dekade belakangan itu kan dikatakan bahwa ketika kita mengambil surah yang dimaksud adalah surah foto yang di HP sekarang itu hukumnya haram. Sedangkan yang dimaksud di dalam hadis adalah surah yang berbentuk, memiliki bayangan dan ilahnya adalah untuk disembah. Jadi ketika sudah nggak disembah, nggak ada lagi, makanya ketika itu para sahabat itu lebih paham bagaimana cara memahami hadis baginda Nabi. Mereka adalah orang-orang yang melihat baginda Nabi. Nah, nggak ada satupun asar Fir'aun, peninggalan Fir'aun itu yang diruntuhkan. Bahkan sampai hari ini kalau diberi kesempatan lagi Bapak Ibu semuanya, itu apalagi di daerah Aswan, daerah Fayum, di daerah Armenia itu masih banyak semua asar-asarnya. Bahkan yang sekarang itu di museum-museum sudah ada semua itu dipindahkan. Ala kulli hal kita kembali ke Masjid Amr bin As. Itu beliau penaklukan Mesir itu, pembebasan Mesir itu tahun 20 Hijriah. Jadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai Khalifah Al-Muslimin. Kemudian pada awal tahun 2001 Hijriah, tepatnya pada 23 Muharram, itu para sahabat mulai membangun masjid. Karena itu sudah menjadi sebuah sunnah ya terserah mau diartikan apa, semuanya sah. Mau sunnah Rasul juga tepat diartikan, mau sunnah secara anjuran juga boleh. Karena baginda Nabi itu ketika telah hijrah dulu, yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Makanya para sahabat itu ketika setelah membebaskan suatu negeri, mereka akan terlebih dahulu membangun masjid. Karena disitulah nanti tempat berkumpulnya para umat Islam. Disitulah tempat sholat, disitulah tempat bermusyawarah, disitulah tempat
ada beberapa ahlus suffah kalau di Masjid Nabawi itu tempat santri-santrinya tinggal. Jadi masjid itu dulu itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, banyak berbagai macam kegiatan dilaksanakan di masjid. Bahkan di Masjid Al-Azhar sendiri itu dulu Bapak Ibu adalah tempat tinggalnya santri-santri Al-Azhar. Jadi dulu itu sebelum santri Al-Azhar tinggal di luar masjid, itu tinggalnya dulu di dalam masjid. Nah, mereka menghuni sebuah ruangan namanya riwak. Riwak kalau di Indonesia itu mudahnya asrama. Nah, jadi di dalam di Timur Tengah itu ada khazanah sendiri di dalam membangun masjid. Misalnya di Masjid Amr bin As. Jadi riwak itu ada dua istilah. Istilah untuk arsitektur sama istilah untuk asrama. Asrama tadi kita udah tahu. Kalau riwak untuk arsitektur ini kan tiang memanjang dari sana sampai ujung sana, itu satu riwak. Nanti ini riwak kedua, riwak ketiga, dari sini 1, 2, 3 hingga seterusnya. Nah, kalau yang sebelah kiri kanan maka riwaknya gini. Itu 1 riwak, 2 riwak, 3 riwak. Nah, itu. Kemudian masjid-masjid di daerah barat Mekah, daerah Hijaz, itu rata-rata menganut sistem yang dibawa oleh orang-orang Maghrib. Jadi Maghrib itu ketika membangun masjid, mereka akan membangunnya ada sohan di tengah. Sohan itu kayak selasar. Kalau di bahasa Indonesia kan itu selasar. Jadi ada sebuah ruangan, di tengahnya ada ruangan terbuka. Karena dulu belum ada kipas angin. Jadi kalau bangunan itu cuma berbentuk kotak kayak rumah sekarang, ketika musim panas mereka akan kepanasan. Nah gitu. Dan ketika musim dingin mereka nggak dapat sinar matahari, lebih tambah dingin karena pengap. Makanya ada sohan. Nah kemudian di sohan itu nanti ada sabil sama midhoah. Itu dijadikan di satu tempat. Sabil itu untuk minum karena dulu belum ada keran. Jadi pernah melewatin ini enggak ya? Suar Majrul Uyun. Oh tadi ketika kita muter itu kan ada kayak benteng itu sebelum kita masuk ke makam yang jalan tikus. Itu kan ada suar itu. Nah itu dulu itu namanya Majrul Uyun. Jadi dulu itu memanjang kalau kita terus tadi kan belok karena kita lurus ini dia belok ke sini. Nah itu Majrul Uyun namanya, tempat mengalirnya air. Jadi nanti ada Nil kilometer itu nanti yang mengangkut air dari Sungai Nil, kemudian dialirkan melalui benteng tadi Majrul Uyun. Nah kemudian dialirkan ke masjid-masjid seperti sekarang. Nah sabil itu untuk minum. Sabil untuk minum dan midhoah itu untuk tempat mengambil air wudhu. Nah itu makanya itu sistemnya kayak gini, mengikuti ala Maghrib. Tapi kita kembali dulu di awal bahwa Masjid Amr bin As dulu kecil di tempat kita sholat tadi. Jadi hanya 30 meter ukurannya di awal-awal dulu. Karena kan penduduk juga belum banyak. Jadi masjidnya cuma berukuran 30 meter. Kemudian akhirnya pada perkembangan zamannya itu masjid-masjid terus direnovasi hingga sampai sekarang itu. Ini renovasi terbesar itu adalah renovasi di masa Khidr atau di masa Utsmaniyah. Nah, yang di dalamnya ada masa Khidr Ismail. Nah, Khidr. Kemudian pas corona kemarin ini kembali renov dalam artian dibersihkan, diganti lampu-lampunya, lentera-lenteranya diganti. Ini sebenarnya baru buka 2 tahun ya? Atau setahun yang lalu? Ya, habis corona. Dan saya semenjak corona juga baru menginjakan kaki juga di sini. Udah lama dan bentuknya benar-benar berbeda. Dulu itu masih masih banyak debu-debu gitu. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan bagus. Nah, lentera ini juga sudah kita jelaskan ketika di Syekh Khalid, masih sama sistemnya dulu, tapi lenteranya masih coraknya masih ini. Disamain. Meskipun sekarang pakai lampu. Kemudian ini dulu masjid ini namanya adalah masjid, selain Amr bin As itu dinamakan Masjid Al-Atiq. Ada juga yang menyebutnya sebagai Tajul Jawami'. Ada juga yang menyebutnya sebagai Al-Jami' As-Sufla.
Maksud Al-Jami' As-Sufla ini adalah masjid bawah. Jadi Mesir ketika itu di zaman Ibnu Tulun itu hanya punya 2 masjid jami, Masjid As-Sufla sama Masjid Al-Ulia. Al-Ulia itu adalah Masjid Jami Ibnu Tulun yang di daerah Sayyidah Nafisah. Nah, kemudian ini Jami As-Sufla, masjid bawah. Disinilah dulu tempat Imam Syafi'i ketika beliau datang ke Mesir mengajar. Jadi beliau tempat mengajarnya beliau bolak-balik itu. Nah, di sini dari Qorofah ke sini. Setiap hari. Kalau kita semua membaca manaqib Imam Syafi'i itu, beliau itu mengajar itu dari subuh sampai Isya. Dan di dalam berbagai fan keilmuan. Misalnya paginya tafsir, kemudian Quran, kemudian fikih, kemudian hadis, begitu seterusnya. Kemudian ini dulu kan masjid ini kan di sekitarnya itu ada rumah para sahabat. Salah satunya sahabat Amr bin As itu sendiri beserta keluarga. Nah, sahabat Amr bin As ini kan kita juga tahu perpolitikan inilah di zaman itu, bahwa beliau itu termasuk orang yang paling diincar. Pertama diincar Romawi, kedua diincar ya karena perpolitikan para sahabat. Ala kulli hal yang perpolitikan Romawi, akhirnya beliau ketika wafat itu dimakamkan diam-diam. Karena apa? Dikhawatirkan ketika itu banyak makam-makam para sahabat yang ketika diketahui makamnya itu dibongkar. Ya, dendam apalah gitu, kadang disalib, kadang diapa, seperti yang terjadi pada jasadnya Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Kemudian yang Amr bin As sampai sekarang itu para sejarawan itu nggak ada yang ittifaq, nggak ada yang sepakat di mana makam beliau yang asli. Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di Sayyidina Uqbah bin Amir dan lain sebagainya. Tapi yang pasti itu ada makam anaknya Abdullah bin Amr bin As. Makamnya di ujung sana. Itu kan ada kayak satir itu. Nah, itu satir. Nah, itu makam Abdullah bin Amr bin As. Salah satu perawi hadis juga, termasuk kalau bahasanya itu Ubaidillah. Kemudian ketika renovasi yang corona kemarin itu pusaranya itu sudah dihilangkan. Pusara itu kayak nisan tinggi itu sudah dihilangkan. Jadi sekarang itu udah datar, tapi itu ma'ruf, makanya dikasih satir kayak gitu. Cukup sekian. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal